sekarang ini negara-negara di Asia ya, kemudian di Indonesia juga sudah memanfaatkan sumber energi yang sudah terbarukan, yaitu antara lain dengan memanfaatkan bioetanol. Banyak limbah di sekitar kita yang di mana limbah itu masih mengandung bahan yang berselulosa, mengandung glukosa, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan bioetanol ini. Nah, penelitian saya terkait dengan bioetanol ini memanfaatkan nira, ya, nira dari 4 macam tanaman, yaitu dari kelapa, aren, nipah, dan siwalan. Nah, sementara ini sebenarnya nira itu sudah banyak dimanfaatkan untuk diminum, untuk sebagai legen saja. Tetapi untuk pengawetannya itu tidak bisa dia itu disimpan dalam waktu lama, karena ada mikrobia yang ada pada legen itu yang bisa menyebabkan legen itu menjadi asam, ya. Nah, mikrobia itu yang nantinya akan membantu proses pembuatan bioetanol. Profesor Dr. Triani Widyaningrum, SSI MSI, lahir di Semarang pada 14 Januari 1970. Mengawali pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada pada program studi biologi dengan konsentrasi botani melalui seleksi UMPTN. Awal karir anak dari pasangan Bapak Haji Subandi dan Ibu Hajah Kuzainun ialah dengan mengajar di UMY sebagai asisten praktikum dan mengajar di bimbingan belajar Primagama, hingga akhirnya Universitas Ahmad Dahlan menjadi pelabuhan karirnya sebagai dosen biologi pada tahun 1997. Setahun setelah bergabung di UAD, anak ketiga dari 7 bersaudara ini mendapatkan amanah sebagai tim pendiri program studi biologi dan pendidikan biologi dan dipercaya menjadi ketua program studi pendidikan biologi. Di sela-sela kesibukannya sebagai dosen, mengajar, dan mengelola program studi, wanita berkacamata ini berhasil meraih gelar Magister Sains dari universitas yang sama pada jurusan biologi pada tahun 2001 dengan beasiswa BPPS. Gelar doktor diperoleh di Universitas Brawijaya pada tahun 2021 melalui beasiswa BPPDN. Ketertarikannya meneliti bioetanol sebagai energi alternatif dari pemanfaatan limbah tanaman bermula sejak tahun 2010 karena telah berhasil membuat bioetanol dari pemanfaatan limbah kulit buah-buahan dan sayur seperti kulit pisang, kulit mangga, kulit kopi, dan kulit jagung. Penelitian ini berkembang jauh saat penelitian disertasi S3 yang ditempuh di Universitas Brawijaya pada tahun 2015 tentang keragaman, potensi, dan gen penyandi produksi etanol pada kamir indigenous, nira aren, kelapa, nipah, dan siwalan. Diawali dengan mengidentifikasi jenis kamir asli yang ada pada nira aren, nipah, kelapa, dan siwalan, dan dilanjutkan dengan mengidentifikasi gen penyandi bioetanol asli dari keempat nira tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan produksi bioetanol menggunakan kamir asli dari keempat nira tersebut dengan metode destilasi, meskipun belum bisa menghasilkan kadar bioetanol yang tinggi. Selain tugas utama sebagai dosen, istri dari Haji Arzan Winarno ini dipercaya sebagai auditor internal UAD, pengendali sistem mutu di program studi dan fakultas, asesor pada lembaga sertifikasi profesi UAD, asesor pada lembaga akreditasi mandiri kependidikan Lamdik, dan editor-in-chief pada jurnal Bioedukatika. Selain terlibat pada kegiatan akademik, ibu dari 5 anak ini juga aktif di kegiatan Aisyah Ranting hingga wilayah, dan dipercaya menjadi bendahara pada pimpinan ranting Aisyah Ngesti Harjo. Selain di kegiatan Aisyah,
Ibu 5 anak ini juga aktif di Active Learning Facilitator Association, ALFA, Jawa Tengah dan DIY sebagai bendahara. Di samping aktivitas yang padat, karya akademik terus terproduksi dengan baik yang terangkum dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi. Selama menempuh pendidikan dan disibukkan dengan aktivitas catur dharma perguruan tinggi, dukungan dari keluarga sangat terasa. Dukungan suami begitu besar dalam segala hal. Salah satunya saat penelitian S3, suami turut mengantar untuk pengambilan sambal nira ke Kulon Progo, Cilacap hingga Tuban. Anak-anak pun sangat memahami apa visi ibunya. Ya alhamdulillah itu suami dan anak-anak mendukung. Pokoknya ibu tidak usah mikir kerjaan rumah ketika saya sekolah S3. Pokoknya ibu tidak usah memikirkan kerjaan yang di rumah. Ibu itu hanya memikirkan sekolah ibu saja supaya cepat selesai gitu. Jadi suami juga begitu. Suami saya itu dengan rajinnya itu kalau malam jam 8 ngantar di stasiun ya, nanti hari Sabtu pagi itu jemput di biasanya saya berhenti kalau naik kereta api berarti di stasiun jemputnya, tapi ketika saya kemudian naik bus saya berhentinya di Masjid Aceh ya. Nah, suami menjemput itu jam 3:30 itu menjemput. Sabtu pagi saya sampai di Jogja itu jam 3:30, sekitar jam 8, jam 9 saya sudah ke UAD untuk mengajar. Begitu seterusnya. Keberhasilan yang dicapai hingga saat ini tentu berkat doa-doa terbaik yang selalu dicurahkan oleh orang-orang terkasih. Ibu mertua saya selalu mendoakan, Mbak Ani muga-muga diparingi kemudahan, kelancaran. Meskipun beliau itu maaf sudah agak pikun, tetapi kalau saya berkunjung itu selalu mendoakan seperti itu. Apalagi ibu saya, ketika saya datang mendoakan, wes diparingi lancar ya Nik, kabeh urusane sekolahnya lancar, rezekine lancar, rumah tanggane apik-apik, rukun, sakinah mawaddah warahmah. Nah itu. Kemudian dukungan dari keluarga, anak-anak saya itu kebetulan karena saya mendoakan selalu di setiap doa-doa saya. Semoga anak saya itu menjadi anak yang bermanfaat dunia akhirat ya. Jadi kebetulan anak-anak saya itu aktif di masjid semua. Ya. Ketika Ramadan, ketika hari-hari biasa, itulah yang menjadi kelancaran semua proses saya itu. Jadi anak saya, suami saya itu mendukung semua yang saya kerjakan. Prinsip hidup yang selalu dipegang teguh oleh dosen yang telah mengabdikan diri di UAD selama 23 tahun ini, dengan selalu menjalankan sholat tepat waktu dan harus berjuang untuk bisa melakukan apapun. Jika orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kini telah membuahkan hasil yang membanggakan. Puncak karir tertinggi sebagai dosen telah diraih berkat kerja keras, kegigihan, ketekunan, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Sehingga pada hari ini, Profesor Dr. Triani Widyaningrum, SSI MSI, dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu mikrobiologi.